Dewi orang pertama yang aku ceritain. Yes. Ceritanya gimana Kak Deo? Ceritain dong. Pas Ola pengen banget pakai hijab. Dan sebenarnya gini, kadang kan memang ada keinginan kita pakai hijab gitu ya. Tapi apa sih yang dorongan besar banget yang sampai akhirnya, oke nih ini saatnya nih gitu. Kalau Mami Ola tahu banget persis Kak Dewi gimana cerita hijrahnya gitu tiba-tiba berubah banget. Nih ya, aku tuh pakai hijab pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, baik semuanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua ibadah tetap semangat dilakuin. Ditambah lagi kita semua tahu bahwa bulan suci Ramadan ini pahalanya terus dilipat gandain. Jadi tetap semangat. Nah, hari ini alhamdulillah juga aku berkesempatan nih ngobrol sama dua public figure yang dulunya tuh mereka tuh punya cerita yang pastinya berbeda sekali kalau kita lihat mereka sekarang. Persahabatan mereka juga Masya Allah, kita akan cari tahu udah berapa lama sih mereka berteman. Dan hebatnya itu adalah mereka ini saling support. Jarang-jarangnya loh orang bersahabat, berteman tapi supportnya luar biasa. Nah kalau gitu kita coba tanya langsung aja dengan dua public figure ini. Dan mudah-mudahan obrolan kita terus menginspirasi dan juga banyak manfaat untuk kita semua. Yuk kita ngobrol yuk bareng Dewi Sandra dan juga Madam Ola Ramlan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Ola, ada Kak Dewi, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat waktunya. Ini luar biasa loh, bisa mendapatkan waktu yang pas gitu antara Kak Dewi dan Ola Ramlan gitu. Ini bersatu, kan jarang-jarangnya gitu bisa kumpul kayak gini di waktu-waktu yang sangat padat. Ini tuh aku tuh kenapa kemarin tuh kan Mas Ari sempat nanya, ayo dong kamu bikin ngobrol-ngobrol lagi yang seru gitu kan sama cewek-cewek. Soalnya kalau sama cewek-cewek tuh pasti banyak banget cerita, dia bilang gitu kan. Aku mikir lu siapa ya. Nah nggak tahu kenapa, aku tuh langsung kepikiran aja sama Madam dan juga Kak Dewi. Karena menurut aku kalian itu kayaknya kan udah lama banget bersahabat ya. Sebenarnya sudah berapa lama sih persahabatannya antara Madam dan juga Kak Dewi? Berapa lama, Madam? Dari kita syuting Nada Cinta sebenarnya. Kita syuting sinetron bareng. Itu tahun berapa ya? Lupa deh. 2010 ya? 10 years ago, wow, oke. 2010, wow. Ya 2010, terus dan aku sering curhat. Aku lagi deket sama Ovar, curhat ke Dewi. Kalau Dewi orangnya tertutup sih, nggak cerita kalau lagi deket sama Agus. Nih gue seneng nih punya teman kayak gini nih. Cuman aku udah tahu. Aku kan orangnya notice, cuman aku diem. Kalau selama orang itu nggak mau ngomong, aku nggak akan ngomong. Ya dong. Masalahnya kalau kita udah mantap, nah dia lagi galau nih, maju mundur, makanya yang curhat dia. Yang itu kalau curhat gimana, suka terbuka banget gitu, Kak Dewi? Kalau Madam, Madam nih orangnya apa adanya. Udah nggak, pokoknya what you see is what you get, itu Madam. Nggak ada yang ditutupin ya? Nggak ada. Kecuali sekarang tertutup. Ih, Masya Allah. Tapi beneran tambah kece loh, Madam. Kece banget kan? Alhamdulillah. Kece banget. Ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu sebenarnya dari Madam. Cuma nih, ini orang kapan ya? Kapan? Pas dia tutup aku cuma cantik banget. Orang pertama yang pada saat gini sebenarnya aku rasa Penita sama kalau Dewi juga udah tahu udah lama kan waktu dulu pertama kali kita umroh. Aku udah bilang aku pengen berhijab. Cuman kan masih maju mundur karena suami aku masih belum approve gitu. Nah, terus kalau sama Penita juga aku pernah sempet ngomong kan waktu awal-awal Penita baru. Iya pakai hijab, kita ada syuting bareng ya. Kita ada syuting bareng ya. Iya kan ada syuting bareng. Terus aku ngomong aku pengen, tapi ya gitu lah maju mundur sampai akhirnya
pas persis di bulan Ramadan tahun lalu aku bilang pokoknya udah deh, aku pikir rezeki udah ada yang ngatur, aku nggak peduli suamiku pada saat itu masih galau, pokoknya aku tetap aja rezeki ada yang ngatur. Ya udah, akhirnya udah gitu aja. Berarti persis Ramadan tahun lalu ya? Persis Ramadan tahun lalu. Waduh, Masya Allah. Dewi orang pertama yang aku ceritain. Yes. Dia cerita gimana sih? Senang banget. Ceritanya gimana Kak Deo? Ceritain dong. Pas Ola pengen banget pakai hijab. Dan sebenarnya gini, kadang kan memang ada keinginan kita pakai hijab gitu ya. Tapi apa sih yang dorongan besar banget yang sampai akhirnya, oke ini saatnya nih gitu. Nah, itu harus tanya langsung ke Madam. Apa Madam? What pushed you? What was the ini kan dia. pasti harus ada Sekarang. ininya gitu, benar. Kalau simpel sebenarnya sih, itu wajib. Wajibnya kenapa baru sekarang? Iya, Bu? benar. Kenapa baru kepikirannya setahun yang lalu? Di situ aku dalam posisi bertanya bahwa kan karena di situ ditulis hendaklah seorang wanita, istrimu, saudara perempuanmu, adik perempuanmu untuk menutup aurat, ya kan? Nah di situ tulisannya hendaklah. Di situ mungkin aku pada saat itu aku mencari pembenaran diri sampai aku yakin bahwa sebenarnya kata-kata hendaklah itu emang udah wajib. Aku sampai nanya ke beberapa ustadz, sampai akhirnya aku yakin bahwa ya itu memang wajib gitu. Karena kan tulisannya hendaklah. Bukan kalau misalnya sholat kita diwajibkan untuk sholat, kita diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan, tapi tidak pada tulisan menutup aurat. Makanya sekarang makanya kita nih ngelihat di era sekarang ini banyak pembenaran yang mungkin ya itu kan semua pribadi masing-masing ya. Jadi mereka mau bilang ya yang penting tutup, yang penting sopan, yang penting ini, nah itu kan udah pembenaran. Nah, mungkin aku pada saat tahun-tahun lalu ya masih seperti itu, sampai akhirnya aku yakin bahwa bisnis emang wajib. Mungkin nggak sih karena memang ngelihat sahabat sendiri, misalnya kayak seorang Dewi Sandra yang dulu juga nyanyi bareng, sinetron bareng gitu, terus tiba-tiba berubah langsung gitu. Itu mungkin ada nggak sih dari sana juga, Madam? Nggak tahu deh, aku bukan tipikal orang yang ikut-ikut ya. Tapi aku lebih kayak kalau orang itu memberikan inspirasi, aku bisa cari tahu kenapa, bagaimana, terus ya belajar, pastinya proses belajar. Sekarang sebelum aku berhijab pun ya memang alhamdulillah sholat tetap. Suamiku apalagi puasanya Senin Kamis, sekarang bahkan dia udah di posisi puasa Daud gitu. Masya Allah. Ya, selang-seling kan? Selang-seling. Cuman sekarang ya memang belum sempurna, tapi apa lagi nih yang kurang ya? Ternyata menutup aurat gitu. Aku merasa ya memang harus berhijab aja gitu. Dan aku yakin dan sampai akhirnya aku meyakinkan suamiku untuk supaya dia setuju gitu atas keputusan aku. Sebenarnya Madam udah lama tahu Mimi. Udah pakai hijab tuh nggak baru tahun lalu, udah dari berapa tahun yang lalu Madam? 4 years ago? Iya, 5 years. 4 tahunan. Cuma kan gini, maksudnya kalau aku kan maksudnya cuma ketemu sama Madam kalau pas syuting, terus pas misalnya ada acara doang gitu. Bukan yang mungkin kalau Kak Dewi sama Madam kan sering teks selalu gitu kan, apa WhatsAppan ataupun apa gitu. Jadi istilahnya tahulah kabar satu sama lain gitu. Nah itu kan aku ngelihat Madam tuh kayak masih apa ya, kayak mungkin mikirnya enggak lah, masih lama lah, atau mungkin nggak kepikiran lah untuk mau pakai hijab atau apa gitu. Jujur aku juga kaget gitu. Hebat ya, loh. Kalau ngelihat nggak kelakuan sih. Dia apa ya? Kalau ngelihat dikoreksi sendiri loh. Apa tuh?
ya my body ya agak ya my ya gitu deh, agak susah memang. Fisiknya, Iya. intinya nih orang gitu ya. Pokoknya Iya, saya sukanya pakai ketat-ketat gitu kan. Jadi orang tuh ngelihat kayak nggak mungkin. Aku sampai ngomong, aku tuh padahal seminggu sebelum aku berhijab, aku ngomong sama teman-teman SMA. Aku punya geng SMA namanya Tim Bening. Wah, bening banget ceritanya. Pokoknya kita anak SMA Sumbangsi nih, namanya Tim Bening. Terus aku ngebahas nih, kira-kira, ya saya, maaf mama. Iya. Ya, sini sebentar. Sini. Bentar ya, nih salam dulu ini. Iya. Mana sih? Ini yang kecil apa yang gede? Bye. Ya udah gede sih. Assalamualaikum. Dandan juga nih, dandan juga. Bye-bye. Kayak semuanya pada dandan. Kisbahnya mana? Adrina? Mana? Kisbah. Duh, cantik-cantik Itu banget. eyeliner ya. Udah ya. Oh, udah Pak. Nah, Oh, ya. eyelinernya bener panjang sampai segini. Ih, cucok Kalau deh. dandan gimana matanya? Tutup dulu matanya gimana? Gimana? Kalau dandan gimana? Genit banget. Udah ya, Nak. Sus. Langsung. Ya, udah ya. Mama mau kerja dulu nih. Asik deh kerja. Baik, masih baik. Anyway, balik lagi tadi kemana? Masih pakai Apa gitulah. Ini tim bening. Oh iya, Alia. Bening sama teman-teman aku bilang ini seminggu sebelum aku berhijab, aku ngomong kira-kira siapa duluan ya dari kita yang berhijab gitu. Oh, itu belum pada pakai. Mukanya gitu ya? Hah? Olah kan gitu, mukanya antagonis. Iya, benar. Nah, gimana coba tadi? Ya pokoknya aku bilang kira-kira siapa ya, kata teman-teman aku. Aku bilang wah nggak tahu deh, kayaknya gue paling terakhir ya, aku bilang gitu. Cara melihat diri sendiri dan image ya, aku ngomong kayak gitu. Taunya langsung seminggu kemudian aku yang duluan pakai hijab. Padahal baru seminggu yang lalu gitu. Jadi lucu aja, mereka shock, kok gitu ya. Memang kalau Allah udah mau menghendaki, ya semudah membalik telapak tangan, udah kelar gitu aja. Tapi beneran, maksudnya beneran tiba-tiba aja tuh, Madam, bener-bener langsung Beneran pakai. tiba-tiba aja. Kemarin aku juga di interview sama Melanie. Apa yang membuat Mami menutup? Apa ada mimpi? Aku ngomong sama Cica, katanya dia ngobrol sama Cica Federica ya. Dia soalnya apa? Aku bilang nggak ada. Aku bilang gitu. Nggak ada yang mimpi, nggak ada yang apa. Emang mau aja gitu. Nggak ada karena siapa. Aduh, Masya Allah ya. Itu emang kalau Allah berkehendak tuh. Kalau Venita kenapa? Aku panjang kalau udah nonton YouTube aja udah. Ceritanya dahsyat, Madam. Kamu kalau denger pasti yang what? Udah Luar biasa. Really? Iya. ceritanya panjang. Ntar lah, jangan aku. Nanti nonton aja di YouTube Cerita Untung. Beda juga kalau nonton, harus langsung. Berarti Mami, ketika Kak Dewi, kalau sekarang gantian nih. Kalau Mami Ola tahu banget persis Kak Dewi gimana cerita hijrahnya gitu, tiba-tiba berubah banget. Apalagi kita tahu kan Kak Dewi tuh waktu itu bener-bener dia lagi naik-naik banget gitu, karirnya kapan turunnya gitu kan, naik terus on gitu. Masya Allah. Pokoknya aduh ini banget. Dia berhijab makin naik tapi. Iya benar. Ya, Setuju. ya Allah. Benar-benar. Nah kalau itu naik beneran ke langit kan maksudnya? terbang dong. Nah kalau itu pernah cerita nggak? Nih ya, aku tuh pakai hijab pertama kali itu kekawinannya Madam. Hah? Which is Nah, bukan aku disuruh pertama kali jadi. ke ini dulu pengajian. Iya, pengajian dulu. Aku Pengajian. 2012. Iya, ke Oh. pengajian terus memang itu lagi pengajian kan. Jadi Madam yang, ya Dewi pakai ya, iya.
Tapi serius, kayaknya Madam masih, kamu sadar nggak sih aku udah pakai beneran di pengajian? Ya, I notice karena aku bilang kan aku pada saat pengajian gitu, Dewi aku pakai hijab juga nggak ya? Karena kan ngelihat Dewi pakai hijab kayak gue pakai rapi juga nggak ya? Kata Dewi nggak usah, nggak apa-apa karena kalau aku udah pakai hijab, Dewi ngomong gitu, aku tahu, aku realize Dewi kan udah panjang jauh, berarti udah 7 tahun dia. Kalau Fenita udah berapa? 2-3 tahun ya? 2 tahun 3 tahunan deh, lupa aku jadinya. Ya kan? Iya sekitar itulah. Aku kan baru setahun. Nah, awal-awal bulan-bulan pertama kan aku tanya, Dewi, kayak gini nggak apa-apa nggak sih? Gitu nggak apa-apa sih? Udah bakar semua celana jeans. Enggak, gila ya, aku bilang gitu. Masih jauh perjalanan gue, nanti dulu. Pakai celana jeans lu, kayak gitu deh. Dia bilang bakar semua, nggak ada. Aku bilang gitu. Kita semua kan melewati proses ya, Mimi kan? Iya, benar. Setuju nggak sih bahwa untuk sampai di satu titik kan kita harus jatuh, harus belajar, harus banyak bertanya, dan makanya aku sangat respect banget sama Ola karena ya kita semua tahu Ola gitu loh. Untuk beliau asik. udah mulai berbinar. Untuk beliau mata gue kayak apa ya gitu kan? Ya nggak sih Fenita, jangan kan beliau, maksudnya untuk kita dan teman-teman, untuk kita mau berubah aja itu kan itu susah banget. Kita ngerasain susah. Banget. Jadi jangan sampai kita jadi teman yang justru lu gimana sih, kok nggak benar-benar, lu kok nggak gini, ya, kita juga ngerasain kali. Iya. Ya ini proses. Benar. Jadi tenang aja. Tapi jangan lama-lama prosesnya. Masih bingung kan, ini pakai hijab. Aku pengen coba-coba yang pakai apa tuh, pasmina yang ketat di sini, kok kayaknya nggak cocok ya. Kok Cynthia adik gue cocok ya. Ini pengen gitu lah masih. Ya udahlah, pokoknya gini aja. Udah. Kadang-kadang migran aku copot ininya, orang-orang ada netizen yang ngomong itu nggak niat banget ya pakai hijab. Nggak tahu, aku suka migran guys. Oh maaf, salah emosi, masih emosian. Tapi ini ciri khas ala Ramlan. Ciri khasnya udah kayak begini ya, udah. Kita udah ngerti. Iya kan, kadang-kadang aku kan nggak pakai ininya kan, karena kan kepala aku tuh gampang migran. Migrannya itu kan aku soalnya telinga kanan kan nggak bisa denger kan. Fenita tahu nggak sih? Oh iya, sempat waktu itu cerita juga. Iya, sebelah kanannya nggak bisa dengar. Jadi migrannya tuh karena memang pembuluh aliran darah di sebelah kanan tuh kan oksigennya kurang. Jadi migrannya tuh nggak kayak migran gitu. Jadi bener-bener emang sakitnya banget gitu. Makanya aku suka longgarin gitu. Mami, maaf deh, itu berkaitan juga nggak sih sama yang kemarin Mami sempat aku juga dengar berita yang harus ngejalanin? Iya, itu penyempitan pembuluh darah di telinga sebelah kanan. Memang itu. Makanya aku melakukan sebenarnya namanya DSA, itu kayak aku nggak tahu apa nama singkatannya ya, di Google aja. Itu kayak di brainwash gitu, kita kayak di flush, jadi aliran darahnya tuh supaya lancar lagi, gitu ya. Supaya lancar. Nah, ya mudah-mudahan pengaruh sih ya, nggak tahu juga. Tapi ngelihat baru DSA tiba-tiba ada COVID-19, migran langsung ke mana? Baru dibersihin. Aduh. Ada lagi. Nah terus Mami, gimana keluarga? Kita kan tahu ya keluarga Mami itu kan, aduh funky semua lah gitu ya. Seru-seru gitu semuanya juga. Jadi gini, lucunya, aku tuh waktu sebelum berhijab, seminggu sebelum aku berhijab, aku tuh ada acara sama Cynthia, pokoknya ada acara kita bareng gitu, syuting bareng ya, bintang tamu. Terus aku bilang sama Cynthia, minggu depan aku mau pakai hijab. Kenapa minggu depan? Dia bilang, karena aku mau selesaiin endorsan. Endorsannya kenceng ya, tapi jujur hebat. Iya, karena aku kan ada yang rambut, ada yang baju ya kan, maksudnya
itu profesional lah, Ciela. Ya aku bilang sama Cynthia gini, aku minggu depan aku mau kelar, aku mau berhijab, gini. Terus kenapa? Dia bilang gitu. Loh, ya kan dia tahu itu sebenarnya actually it's wajib kan, aku bilang gitu. Dan kita mau nunggu apa lagi? Aku bilang, kalau misalnya kita besok udah nggak ada gimana? Kita udah sempurna apa belum? Udah banyak dosa yang oh gitulah, sok kakak banget lah ya menjelaskan ke adik gitu. Dengan aku yang nah ya emang kita gimana apa lagi kan ini ya aku tuh nggak nyangka Cynthia mikir ternyata dia diam gitu. Jadi di mobil aku ngomong gini dia diam. Ustazah lah gitu ya. Kita apa? Ustazah Ola Ramlan lah ya waktu itu ya. Iya kan? Dengan segala gayanya kan, keluar tuh semuanya. Udah, pada saat selesai syuting, aku ada acara lagi. Aku syuting lagi gitu pokoknya. Cynthia pulang. Udah, pas Cynthia pulang dia nelpon aku. Kakak, aku barusan maaf lahir batin sama mama dan suami dan mulai hari ini aku pakai hijab. Aku shock dong. Wah, gitu, marah dulu nih. You steal my thunder. Pasti nanti di berita-berita nih Ola Ramlan mengikuti adiknya berhijab. Tetep loh deh ngurusin media, ya Allah. Sambil bercandaan. Terus dia ketawa kan, tapi aku bilang alhamdulillah gitu ya. Pada akhirnya kan seneng dong, bahagia. Tapi ya udah benar-benar pada saat dia berhijab aku ikut mendukung, support. Terus kemudian seminggu kemudian akunya berhijab, ya benar ada di tulisan Ola Ramlan mengikuti jejak adiknya, itu benar. Dan terjadi ya. Dan terjadi, itu ternyata jadi doa ya. Tapi maksudnya ternyata alhamdulillah memang keluarga aku hampir semuanya sudah berhijab. Mama ibu kan emang udah lama. Jadi ya aku bersyukur aja gitu. Jadi kalau misalnya memang aku kayak gini tuh semuanya support gitu. Kalau kan kamu sekarang udah 1 tahun kan pakai hijab. Apa perasaan kamu? Is it hard or is it easy? Or is it ya pelan-pelan tapi pasti, atau sebenarnya ada hari-hari yang aduh kok ribet ya, aduh kok susah ya? Jujur kalau urusan ribet susah itu enggak. Aku alhamdulillah aku sangat amat menikmati transisi ya. Aku nggak bisa dibilang ya hijrah ya pelan-pelan kan, semuanya slowly but sure. Aku menikmati semuanya, dan paling kadang-kadang yang membuat masih apa ya, suka kan kadang-kadang orang tuh posting misalnya foto flashback ya kan, yang kita belum berhijab. Nah aku masih fine lah untuk repost, masih gimana gitu, walaupun aku tahu harusnya kan nggak boleh. Harusnya kalau udah nutup ya tutup aja, jangan di repost. Nah hal-hal seperti itu sih kadang-kadang yang aku galau nih gitu loh. Tapi kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa, udahlah proses gitu. Ya masih ada gitu-gitunya, cuman ya kalau Dewi nanya aku ribetnya nggak sama sekali, aku malah bahagia, aku malah enjoy aja gitu semuanya. Tapi ada suka perasaan kangen juga nggak sih Mami? Karena kan ya kehidupan dulu kan otomatis kalau ketika kita nggak berhijab istilahnya tuh kayak kemana aja tuh santai gitu. Nah tapi kan kalau ketika kita udah berhijab kan kita tuh udah kayak identitas muslimah gitu. Jadi kita tuh kayak harus ngejaga banget, kayak misalnya mungkin ke suatu tempat yang agak gimana, kok berhijab ke sini sih atau apa, nah itu kan pasti ada kayak batasan-batasan lah, nggak sebebas dulu. Tergantung sih ya, maksudnya gini loh, kemarin aku juga ditanya apakah membatasi pertemanan. Aku bilang saat ini sih aku belum ada pembatasan ya, biasa aja. Aku alhamdulillah punya teman banyak banget.
walaupun dengan agama yang berbeda juga banyak. Ya tapi itu kan semuanya otomatis pasti akan tersortir gitu. Gitu, pelan-pelan. Kayak misalnya gini, aku sahabatan sama Dewi, aku deket sama Dewi, tapi kan Dewi gak tiap hari sama aku yang teleponan, apa kasarnya tuh menuntun aku kan enggak. Dia cuma kadang-kadang aku telepon, aku cerita, curhat masalah ini atau apa segala macam. Ya kadang-kadang dia berikan aku pendapat, aku terima kalau masih masuk di hati aku terima. Kalau enggak ya udah. Ini asli, ini jujur banget nih. Sama Iya banget. kan? Gimana gue nggak doyan banget sama dia? Adanya udah. Ya maksudnya semuanya, maksudnya it's fair. Karena aku punya susah ya, aku punya macam-macam story dalam kehidupan keluarga aku. Terus kalau aku mau kasarnya, ya pelan-pelan sih semuanya proses ya. Memang sebenarnya dalam kondisi seperti aku tuh harus ada yang merangkul, tapi orang nggak guruin. Ya. Oh ya. Kita juga butuh yang kayak gitu kan. Karena hidup dia sendiri nggak bisa. Iya. Karena kita maksudnya gini, I was rebel kan. Maksudnya aku apa-apa sendiri. Maksudnya aku basic dari keluarga yang aku mandiri. Papa mama dengan kerjaannya, aku nyari uang sendiri, apa sendiri segala macam. Terus tiba-tiba lo ngatur kasarnya gitu ya, lo ngatur gue gini nggak bisa. Jadi pelan-pelan semuanya, tapi cara masuknya halus gitu. Kayak misalnya aku juga pengen datang ke kajian yang aku senang sama ustadznya. Sekarang Mami tuh udah mulai ini nggak sih? Kan kita tahu lah ya, semua kan pasti punya prosesnya gitu. Entah apapun itu, kita berproses untuk menjadi pasti pengennya lebih baik lagi gitu kan. Mungkin misalnya sekarang pakai kerudungnya seperti apa, nanti pengen seperti ini. Tapi ada keinginan juga nggak sih Mami kayak misalnya Kak Dewi gitu kan. Kak Dewi kan prosesnya juga Masya Allah kan. Kak Dewi kan awal-awal berkerudung juga nggak langsung nutup kayak gini gitu kan. Proses juga gitu. Nah tapi dari Madam juga ada nggak sih kayak gue nextnya gue pengen kesana, atau udah let it flow aja? Aku sih let it flow aja. Maksudnya apa ya? Kita jalanin aja karena aku nggak tahu gimana prosesnya nanti. Kayak tapi gini, misalnya aku mau ketemu Dewi gitu, pasti aku pakai yang lebar-lebar, rok lebar. Kalau nggak aku daripada diprotes gue, ya kan? Nggak ya, tapi Mimi, kamu harus tahu aku udah berapa kali nih umroh sama Madam. Dan biasanya kalau kita umroh itu kan pakaian kita udah paling ya terbaik lah ya. Iya. Madam pakai syar'i. Nih kalau gue pakai syar'i gue tembem banget ya, gede gitu, kelihatan wow gitu ya. Madam kalau pakai syar'i itu keren banget, dia kece, udah terkece. Syar'i. Bisa banget ya. Ambung. Jangan coba. Karena aku udah melihat, aku bersama kamu Madam selama di sana. Kak Dew, tapi Kak Dew itu termasuk orang yang sahabat yang cerewet juga nggak sih? Misalnya kayak misalnya Mami, Madam, kamu nggak boleh gini-gini, kamu bajunya harus kayak gini-gini. Terus misalnya ketemu sama orang tuh harus kayak gini, harus kayak gitu. Ya, dia akan komen tapi nadanya nggak gitu. Coba, misalnya. Coba, gitu aja. Oh iya? Kalau sama yang ngomong, cuman terus apa ya biarin dah. Gitu. Jadi biasanya Madam sendiri yang udah tahu sebenarnya. Aku tuh udah tahu sebelum dia ngomong. Jadi aku kayak misalnya ketemu sama Dewi. Dewi tuh kalau mau ketemu aku baca ayat kursi 100 kali kayaknya. Aku bilang gini,
Aku bilang gini nih Penita, aku punya cerita. Aku mau cerita, tapi aku nggak mau gibah. Aku bilang gitu. Kan macem-macem gak nih? Coba punya teman kayak Kamu begini, tahu kan? nggak katanya gitu? Aku tuh mau ketemu kamu baca ayat kursi berkali-kali katanya. Karena gini-gini nih, katanya gitu. Terus aku bilang, ya udah, gue ngomong, lu dengerin, gak usah komen, anggap saya berita detik.com. Ini teman masih kekeh juga pengen cerita. Tetep pengen, terus bilang enggak ada madam, nggak ada. Udah nih akhirnya sepanjang hari kita berjalan, kita cerita, nggak ada. Tiba-tiba dirangkul. Bener. Astagfirullahaladzim madam. Ini gimana caranya gue ralat nih. Tiba-tiba nggak denger, bisa nggak? Tapi ya tetap madam tuh kalau kayak gitu-gitu buat lucu, bukan buat serius, buat ngomongin orang, nggak ada. Nah, kan Kak Dewi sama Madam kan berarti udah 10 tahunan ya temenan gitu. Nah, ketika Kak Dewi berhijab deh, Kak Dewi tuh termasuk cerita juga nggak sih sama Ola? Lah, Kemana dia? gitu. Gantian kita dondong. Wait. Udah deh, kutak-kutik udah gaptek, ngapain kutak-kutik? Aduh. Aku pengen bertiga, kita kelihatan. Oke. Oh iya. Tuh speaker view caranya. Udah bertiga. Speaker view. Ya udahlah ya, gini aja ya. Enggak, di slide. Oh iya. Oh benar. Oke. Oh, Pinter iya. kan, pinter. Ih, Kok aku tumben. hang tapi sekarang? Hah? Kok aku hang? Enggak kok kita lihat. Ya, di akunya hang. Oke, coba. Ting, oke. Sip. Oke, lanjut. Ada wifi kan di rumah ya? Ada dong. Oke. Aku cerita nggak sih sama madam, sebenarnya aku orangnya introvert. Aku tuh aku cerita kalau ditanya. Jadi kalau nggak dicerita nggak pengen menggambar-gambarkan juga. Tapi kenapa aku cerita waktu aku pakai ini? Ketika soalnya lagi Ola mau nikah. Cuma karena aku pakai hijab udah gitu doang gitu. Cuma segitu doang. Aku nggak cerita apa-apa kan, madam? Enggak, aku juga nggak nanya. Madam nggak pengen tahu juga waktu itu. Dia mau kawin. Mohon maaf ya. Ya kan, tapi penting. Mohon maaf, saat itu nggak begitu penting-penting banget cerita itu. Nah, terus kalau misalnya Alvar nih suami madam, kan dari waktu itu juga sebenarnya pas awal. Oh, ada tuh ya. Maaf, ada bapaknya ya. Enggak, kita lagi mau gibah. Kayak waktu itu kan inget gak sih pas waktu kita syuting pun, madam kan juga bilang, iya aku pengen pakai hijab tapi masih belum suamiku gitu. Nah sekarang itu akhirnya dikasih izin itu gimana? Terus kadang itu kan suami pas waktu dulu juga sebelum berhijab pasti bilang gini, oke, aku izinin kamu berhijab tapi harus pakai terus ya, jangan nanti buka pakai, ada gitu juga nggak pesan dari suami? Ari dulu ngomong gitu. Iya, suami gue dulu juga bilang gitu. Maksudnya, kamu yakin banget nggak jangan sampai buka lagi apa segala macem gitu. Pernah bilang juga. Kalau over sih, kayaknya oke aja kan ya, aku berhijab. Alhamdulillah. Oh, Singkat padat ya. Itu Abang Alvar. oh. Ketawa dia. Tapi ada pernah pesan gitu nggak? Tahu kan? Ketawanya dari tahu kan? Pokoknya kalau ketemu abang, madam, ini abang lagi happy apa lagi enggak? Happy, oke. Oh, yang tahu cuma istrinya buat doang gue ya? sama aja. Statis. Oh, dia emang komitmen. Orangnya komit. Jadi mau kayak apa tetap harus kayak gitu aja mukanya. Nggak, statisnya pada saat dan waktu yang berbeda aja.
Tapi Mimi kalau mau tahu, Madam ini orangnya sensitif banget loh di balik semua keceriaan itu. ke kehebohan dia. Beliau itu melewati lika-liku kehidupan yang masya Allah banget. Like if you really get to know Ola, like dalamnya, dia itu orang yang sangat perasa banget. Dan aku pernah lihat dia yang bener-bener yang ya Allah ini orang pengen aku peluk banget ketika abangnya meninggal. Waktu itu tahun apa ya lah, Madam? Mas Iwan. Kakakku kan? Iya. Mas Iwan tahun berapa ya, Ndra ya? 2015 ya? Kayaknya 2015, 5 years ago. 5 years. She's such a family person. Dia kan keluarga banget ya, dan lihat Ola dengan Sean dan segala macam, dan aku rasa ini semua ada hubungannya dengan Ola ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi sih, menurut aku ya. Dari ini makanya kacamata seorang teman yang cuma lihat ini orang hatinya emang baik, udah hatinya baik, dan cara dia mencintai keluarga dan ingin yang terbaik untuk keluarga, ya itu masya Allah banget. Dan coba kamu tanya-tanya soal Mas Iwan ke Ola. Ini kalau nggak nangis nih orang. Cerita dong, Madam. Langsung melo kan? Langsung nggak berjalan kan dia? Cerita dong, Madam. Bilang lah. Ceritain dong. Pasti kan kenapa sampai sekarang pun masih membekas banget gitu kan, walaupun udah 5 years ago gitu. Berarti kan ada sesuatu yang memang yang dalam banget, deep banget gitu. Sosok yang seperti apa sih yang membuat Madam sampai sekarang bisa tiap kali ngomongin itu aja langsung kayak berubah gitu? Gimana ya, Mas Iwan sosok yang ya family man banget, sayang sama keluarga, sayang sama the way he treat mama, abah, itu ya luar biasa ya, untuk yang baik. Terus sama adik-adiknya juga sayang, yang paling care lah, bener-bener kasarnya panutan buat adik-adiknya. Jadi ya buat aku kehilangan Mas Iwan ya salah satu yang tempat curhatnya tuh hilang gitu. Kan kita suka bercanda, suka ngobrol. Gimana sih kalau kakak laki-laki itu kan beda ya, kasarnya jarang berantemnya. Kalau sama aku kan keluarga kebanyakan perempuan, argumen apa segala macam. Kalau sama Mas Iwan ya dia bisa ngemong aja sama adik-adik. Kalau boleh tahu karena sakit atau gimana, Madam? Mas Iwan sakit sih waktu itu, ginjal sama diabetes kan. Jadi obat diabetesnya nyerang ke ginjal. Jadi pada saat ginjalnya udah mau dioperasi, sebenarnya dia udah membaik. Terus kemudian dia main golf. Habis lagi main golf itu dia minum, mungkin kepanasan, dia minum soda pakai es batu, yang akhirnya mungkin manis ya, jadinya pembuluh darah di telinganya tuh pecah. Jadinya dia langsung saat itu juga meninggal aja, tapi bukan jantung, bukan. Jadi gulanya naik tuh. Gitu. Oh berarti nggak, maksudnya walaupun emang ada riwayat sakit, cuma proses meninggalnya mendadak dong? Dia sudah membaik. Dia sudah membaik. Tapi punya firasat nggak sih, Mami? Aku lagi di salah satu mall di Jakarta, lagi mau ketemu sama orang. Nggak ada firasat sama sekali. Ya kayak sebenarnya sih ya, Mas Iwan pergi, Abah pergi, itu kayak mimpi ya. Kayak
dia cuman pergi aja gitu keluar kota. Karena kan aku biasa mandiri ya, sendiri gitu, jarang ketemu. Ngumpul keluarga kan kalau kadang-kadang event tertentu aja, lagi lebaran, lagi ya lagi momen-momennya dinner. Tapi emang Mas Iwan tuh kan suka nonton bareng, nonton bioskop, hal-hal gitu aja sih yang kadang-kadang kita lewat udah nggak ada lagi gitu. Ada pesan nggak yang mungkin yang benar-benar dapat banget gitu, pesan yang mungkin lah ntar lo harus gini-gini atau apa gitu? Enggak, karena kan dia udah pada saat itu sehat. Cuman yang paling pedih adalah kan Mas Iwan lahir di tanggal 24 Maret, jadi dia meninggal di hari lahirnya. Oh Ya, jadi kan dia anggota HIPMI kan, HIPMI juga. Dulu dia ketum HIPMI di Kalsel. Jadi di grup HIPMI itu dari pagi sampai siang jam 12 itu ngucapin dia ulang tahun. Dari jam 1 sampai sore itu innalillahi. Buat dia. Gitu. Jadi dia meninggal di hari ulang tahunnya dia. Pas umur 44 tahun. nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu banget umur seseorang. Ya nggak ada yang tahu, jadi kita bener-bener ya itu sih yang bikin lumayan apa ya, aku jadi gampang cemas gitu karena kan itu kejadian lumayan bikin aku terpukul, jadi aku jadi cemas, gampang cemas sampai sekarang, gampang nggak ya stres, nggak bisa dibilang stres ya, kalau stres kan gimana banget ya, cemas aja aku jadi itu ada cenderung ke anxiety. Cuman kemudian Abah sakit lagi sampai akhirnya Abah meninggalkan kita semua juga ya, namanya itu proses hidup ya, yang paling yang akan dilalui oleh semua manusia gitu, kita nggak tahu kapan. Itu selang berapa lama ya Madam? Abah sama Abang? Kalau Abah baru setahun apa? Baru setahun ini. Abah setahun apa 2 tahun ya? Oh, 2 tahun. 2 ya? Kok kayak baru kemarin, Madam? Iya. Teman-teman kita juga banyak yang baru-baru kemarin. Ya itu, kita berdua di kuburannya salah satu teman kita berdua nangis-nangisan. Oh, that was so sad. Nah, terus aku bilang sama Madam, ingat nggak Madam aku bilang apa? Lupa yang mana. Ini nyebelin banget. udah serius tiba-tiba. Yang mana? Udah aku bener-bener lupa. Aku lupa kan kamu banyak ngomong waktu itu. ngomong nangis ya, aku lupa yang mana. Pokoknya kamu cuma bilang dia orang baik, ini aku sakit hati gitu-gitu. Terus apalagi terus kita ngomong lagi. Nangis gimana? Aku bingung yang mana yang kau omongkan. Kok ada sakit hatinya? Yang kan? No, I mean kamu bilang bahwa aku sangat sedih dia pergi. Iya. Menyesal. Jadi sebenarnya kan kalau kita deket sama orang, terus kayak yang pokoknya kayak yang, aduh gue kenapa ngobrol sama dia sedikit aja sebelum dipanggil. Terus aku bilang sama Madam, gue nggak mau tahu ya, mulai sekarang kalau ada apa-apa gue akan ngomong apa adanya. Karena kita nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Oh, iya. Ternyata dia lupa gue ngomong gitu. Lagi drama, lagi dalam banget. Lagi nangis kita. Tapi kan harusnya masuk ke hati. Ya, oke. Ya kan, karena dia nangis, dia nggak denger apa Kak Dewi. Iya kan udah tahu mono. Mono jadi begitu deh dianya. Udah mono ditutup lagi, sini gimana? Makin. Aduh. Tapi Madam. Sekarang ini aku mau nanya sama Venita nih. Lah, gue yang ditanya. Seorang Venita atau Ari ngelihat aku
pertama kali berhijab, dan sampai sekarang, apa pendapat kalian? Keren banget. Waktu itu yang pertama kali jangan diterusin, udah cukup sampai Iya. itu aja udah. Keren aja udah. Enggak, terus Dewi. Iya. Jadi pas pertama kali yang tahu madam itu pakai hijab itu Mas Ari. Walaupun akhirnya aku bilang, oh berarti bener ya yang waktu itu madam pernah cerita sama aku. Karena waktu itu emang aku pengen deh berhijab, tapi masih belum diizinin nih gitu. Waktu itu aku ingetnya cuma itu doang. Karena aku pikir gini, kadang kan orang misalnya ketemu orang berhijab, kita kayak cuma basa-basi. Tau gak sih ya? Kayak aku pun juga kadang gitu. Kadang masih orang berhijab, iya aku tuh pengen loh sebenarnya, doain ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ternyata doa-doa dari mereka juga bikin kita berhijab. Nah jadi makanya ketika itu aku langsung, oh iya bener ternyata emang ada niat itu gitu. Karena orang berhijab itu harus action gitu. Mami saat itu kerjaannya kan juga sama kayak aku ya. Kita sama-sama kerjanya di situ. Terus juga ya masih banyak yang harus dilakuin ini itu. Nah itu kan udah pasti ada beberapa yang mungkin dulunya harus pakai baju gimana, terus harus dilepasin kan semuanya. Walaupun tadi Mami juga bilang ya namanya rezeki ya udahlah serahin aja. Tapi itu bukan sekedar rezeki doang sih kalau menurut aku. Itu ada komitmen yang tinggi juga buat ngelepasin itu semua. Ya sebenarnya orang yang appreciate atau orang yang ya mungkin kayak Dewi atau Penita lihat ya itu sesuatu yang big deal gitu. Tapi kalau aku kan memang tipikal orangnya yang ya udahlah santai atau gimana. Jadi ya kalau ketemu orang yang deep ya itu sebenarnya sesuatu yang really matters gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang oh lo berhijab, oh bagus, ya udah gitu aja kan gitu. Tapi kalau sebenarnya dipikirin gimana prosesnya kesininya nih, sekuat apa usahanya, ditinggalin semuanya, nggak peduli orang ngomong apa, sampai yang are you sure dengan rambut indah lo, dengan cuman satu-satunya di orang di Indonesia yang gue lihat pakai kaos sama jeans itu udah kece banget, cuman lo katanya gitu. Are you sure? Sure. Nanti gue bikin gue pakai hijab paling kece di Indonesia gitu. Ya kan kalau ketemu sama orang-orang yang seperti itu ya aku harus hempas balik gitu loh. Keren. Makanya kadang-kadang itu berteman nggak bisa ujuk-ujuk ketemu siapa, nggak bisa pada saat berpapasan dia mau komen apa mau ngomong apa kan kita nggak bisa sortir ya dong. Iya. Nah kalau misalnya aku ketemu sama seseorang yang itu ya ampun gue nggak bisa cipika-cipiki dong, karena kalau gue kesel gue tarik gue cium gitu ya kan. Harus ada ujungnya ya. Pusing kalau gitu. Iya kan ada kak. Maksudnya walaupun aku tahu itu nggak boleh, cuman kadang-kadang gemes, aku masih ada gitunya gitu loh, karena assalamualaikum gitu kayak ngeledekin gitu loh. Sementara apaan sih? Ya aku kalau lagi pengen ngegas, aku gas, kalau lagi nggak mood ya bye. Beda sama Dewi sama Penita mungkin yang ruang lingkup pertemanannya udah sini-sini gitu ya kan, udah beda. Kalau aku kan kadang-kadang ketemu nggak sengaja sama orang yang gini, sama orang itu yang beda-beda persepsi pemikirannya gitu. Oh, tapi ini nggak sih Mami ada pernah rasa takut nggak sih? Kadang kan kita tuh ada beberapa orang, setiap kali aku tanya gitu kalau orang-orang berhijab apa yang harus dilakuin supaya dia istiqomah. Pasti salah satunya adalah lingkungan supaya mendukung, supaya dia bisa terus support kita untuk naikin keimanan, karena kan keimanan itu kan pasti naik turun ya. Ketika kita lagi on banget ngegas, pokoknya segala ibadah dilakuin. Tapi ketika lagi down, ya itulah yang lagi tahap-tahap yang memang kita harus butuh support teman-teman solehah kita. Nah, Madam tuh pernah nggak sih ada misalnya ketakutan, ketika kita berkumpul sama orang-orang yang seru-seru misalnya gitu ya,
yang dulunya teman kita banget yang seperti apa, terus pas kumpul tuh kayak aduh sebenarnya gue pengen gitu atau apa itu, ada pernah nggak terlintas gitu? Kalau copot hijabnya enggak ya, tapi kalau seseruannya masih ada kadang-kadang. Ada juga kok udah copot aja, kita nggak pakai video, gitu kan, misalnya di dalam satu ruangan, atau misalnya lagi keluar kota, luar negeri, misalnya. Pasti ada aja yang jaya-jaya, tapi ya nggak ada masalah juga, mereka kan iseng-iseng aja. Kalau kita kuat iman ya kita nggak ngikutin. Kalau aku sih orangnya ya lumayan cukup keras sih ya, lumayan cukup berprinsip sih aku bilang. Cuman ya kadang-kadang aku masih ya ibaratnya untuk kesabarannya masih jauh lah. Kalau Dewi, Benita mungkin udah level berapa, kalau aku masih enggak. Kalau ada orang kita belajar, lagi belajar. Masih belajar terus. Ya enggak, maksudnya kalau aku kan masih kayak lu jual gua beli gitu. Jual Premannya masih kenceng banget ya, nih premannya. Kalau misalnya ngeledekin aku gas balik gitu loh. Nih, Madam, kan ada tuh orang-orang yang selalu bilang gini, kalau misalnya aku ajakin ya, dia udah berhijab gitu, terus misalnya aku ajakin, nggak mau lu terlalu berat, lu mas gini-gini aja gitu. Nah kalau Madam tuh termasuk yang pilih-pilih juga nggak? Maksudnya kayak harus gimana dulu, jawab siapa jujur. dulu gitu, ayo jujur. Aku pilih orangnya, pilih ustadznya, pilih temen-temennya. Tapi waktu itu pernah datang ya ke musyawarah kan? Pernah Dateng dong. Sekali ya? 2. Ya, iya. 2 kan? 2 kali. Pas siapa sih Ustadz Adi ya? Ustadz Satu siapa ya? Ustadz Somad pernah sekali ya? Ya, satu Lagi Ustadz lagi. Adi. Apa Ustadz Hanan Ataki? Ustadz Hanan Ataki ya? Belum pernah. Enggak. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Hanan Ataki kemarin ketemu sama aku. Keringan juga dia enak, aku suka. Sekarang jadi ustadz favoritnya ya? Tanya dong ustadz favoritnya Ustadz siapa? favorit siapa sih yang paling kena gitu? Kalau misalnya Tasya, aduh dalam Hanan banget. Ataki sama Abu Fida. Oh, kenapa? Karena Apa? Ringan aja, jelasinnya gampang, jelasinnya tidak menggurui, ya lebih ringan aja. Mungkin kalau Ustadz Abu Fida lebih, ya udah, ya pengalamannya udah banyak juga ya. Iya Pak. Nah mungkin ini deh pesan nih dari Kak Dewi sebagai sahabat yang juga tahu persis gitu ya olah Ramlan tuh seperti apa gitu. Kayak tadi pun juga aku bingung gitu mau ngulik supaya dapet olah Ramlan tuh selalu kayak ngomong apa sih dijawab dengan ceria, dijawab dengan semaunya dia aja gitu. Karena emang gayanya aslinya emang orangnya kayak gitu. Tapi kan Kak Dewi tuh tahu persis gitu. Tahu persis olah tuh ketika dia sensitif kayak apa, tahu persis ketika dia emang bener-bener lagi pengen belajar banget seperti apa. Terus dia lagi curhat-curhatnya seperti apa. Nah mungkin bisa kasih pesan nggak untuk Madam? Terserah mau pesan apa aja. Oke, ditutup dengan pesan untuk sahabatku Olah Ramlan yang kece badai luar dan dalam insya Allah. Masya Allah. You know I love you and I always love you. Dan sebagai kita hamba Allah yang ingin mencari dan juga belajar, ya intinya don't give up. Kita harus terus maju apapun yang terjadi. Dengan yang namanya hidup kan lika-liku ya. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. 1 tahun lagi kita nggak tahu, 2 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi you know, as long as I've known Ola, dia doanya Masya Allah kencang banget. Dan dia itu bantu orang tuh justru diem-diem bantu orangnya. Jadi aku cuman berharap Ola tetap stay as Ola, tapi akan naik lagi untuk jadi the best
version of this beautiful person yang nantinya akan meraih surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, tapi akan mengajak anak-anaknya, ada Sean, ada Adrina, ada Alina, terus nanti bareng Abang Aufar bisa kumpul semuanya, keluarga besar, nanti ketemu lagi sama Bang Iwan, sama Abah. Ya, yang penting kita menjadi anak terbaik, solehah, menjadi teman yang selalu mengingatkan, menjadi kakak yang selalu merangkul, menjadi ibu. You know, kamu harus lihat nih, Mimi, lu harus lihat Ola dengan anak-anaknya. Selama umroh itu yang gendong anak, dua anak ini nih, dia orangnya. Gak ada ngeluh, gak ada apa, cantik dan fokus berdoa kepada Allah. Kalau mau lihat Madam tuh bener-bener, ini loh Madam, nah pas umroh tuh aslinya kelihatan loh. Sabarnya ada di situ, hati besarnya ada di situ. So, Bismillah, I love you always. Love you Dewi. Masya Allah. Seneng banget deh melihat persahabatan yang gak gampang loh. Sahabat sampai 10 tahunan kayak gini, terus dengan versi masing-masing gitu. Tapi memang tetap terlihat kedekatannya dan pastinya terus mendoakan yang terbaik. Kalau Madam ada nggak sih mau dikasih pesan buat Kak Dewi? Mungkin doa untuk Kak Dewi atau juga sebaliknya minta selalu diingetin supaya tetap on track atau seperti apa? Iya, buat Dewi, ya you know I love you too Dewi. Walaupun kita jarang ketemu, jarang komunikasi, aku tahu Dewi pribadi yang selalu support, selalu sayang sama adiknya, sama suaminya. Dia benar-benar perhatian sama adiknya, cinta banget dengan segala kegalauan dirinya untuk adiknya. Aku tahu banget, tapi dia dengan caranya dia gitu, ngomong pelan-pelan, ngajarin ke aku, juga nasehatin, mau ngomong nggak ya gitu. Sama adiknya juga gitu. Iya, tapi ya dia pribadi yang benar-benar mencoba supaya ini orang bisa masuk, tapi paham gitu, nggak mungkin nyakitin hati atau nggak bikin itu orang tersinggung. Jadi Dewi itu benar-benar apa ya, malah lebih banyak listen daripada dia ngomong gitu, sampai akhirnya dia diminta untuk ngomong. Makanya aku sayang banget sama Dewi karena beda dari teman-teman aku yang lain. Beda, aku selalu, walaupun dia nggak deket, tapi aku ngerasa dia deket. Gimana ya? Jadi itu sih yang aku rasain. Dan ke suami juga luar biasa. Ya, kita pastinya sebagai istri maunya menjadi istri yang solehah kan. Amin, amin ya Allah. Dan aku berharap mudah-mudahan Dewi terus menjadi istri yang solehah, menjadi sosok wanita yang menjadi inspirasi buat orang banyak, termasuk aku mungkin dan wanita-wanita muslimah lainnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalani dunia yang luar biasa ini bisa kita jalani dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Apaan sih Allah, melo banget, kesel deh. Nih, selama kita temenan nggak ada gini-gini nih. Kenapa jadi di sini? Kesel. Tapi keren sih, kalian berdua tuh keren banget gitu loh. Maksudnya karakternya tuh punya masing-masing gitu, tapi keren gitu, saling support. Itu yang paling hebatnya. Pengen punya sahabat yang selalu, ya tadi walaupun nggak selalu berdekatan, nggak selalu setiap hari telepon atau apa, tapi deket di hati.
karena teman-teman yang kayak gitu malah susah banget buat dicari. Tapi Masya Allah, itu hadiah dari Allah sih sebenarnya, salah satu hadiah yang benar-benar bisa harus kita jaga terus. Mudah-mudahan Kak Dewi sama Madam juga terus bersahabat dan juga terus menginspirasi kita juga bagaimana kita tuh bersahabat itu nggak harus nggak harus saling menggurui atau dan lain sebagainya gitu, tapi malah saling merangkul, dan apapun itu kita sadar banget bahwa kita semua butuh proses. Jadi di sini Kak Dewi sama Ola tuh benar-benar ngeliatin banget. Di awal sudah aku cerita juga bahwa tadi di awal tadi sempet gimana ya dulu tuh Ola Ramlan sama Dewi Sandra tuh aku ingat banget gitu dulu seperti. Terus aku coba lihat lagi di YouTube dan masih ada. Terus ngelihat sekarang ada di sini di hadapan aku yang Masya Allah hebat banget gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang ya. Mami Ola yang harus diingetin dengan Mami Ola seperti itu, apapun yang dilakukan sama Mami Ola, banyak juga loh yang sekarang jadi berhijab karena Mami Ola. Orang kayak, Masya Allah. hah, Ola Ramlan bisa berhijab, kok gua enggak sih gitu. Jadi ya makanya aku pahala bilang jariah. sama teman-teman aku kan ada nanya, lah kenapa berhijab ya, sekarang gua aja bisa kenapa lu enggak? Dia langsung gitu. Benar. Tapi itu akan jadi pahala jariah untuk Madam. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi orang yang bisa ya Bismillah. Semuanya kita jalanin dengan, ya kalau aku sih kan pelan-pelan, slowly but sure, insyaallah. Bismillah, kita sama-sama terus belajar ya, Kak Dewi juga ya. Selalu ngingetin kita semua untuk terus belajar, nggak pernah bosen. Makasih banyak. Saling ingetin nih kita. Lagi makasih banyak ya, semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar. Ini kita persis malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga terus dideketin sama Al-Quran, terus lebih baik lagi. Pokoknya aduh, we love you guys semuanya. Thank you so much. I love you too, Dewi. I love you, Venita. I love you. Salam buat Ari ya. Iya, salam juga buat abang yang di depan, Bang Afar. Thank you. Kesana. Bilang sama Ari, ajak-ajak Aufar. Oh, iya. Nah siap. Pokoknya kita harus selalu ada, insya Allah. Oke. Bismillah. Makasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia tadi ya, kita udah dengar sama-sama cerita dari kedua sahabat yang benar-benar saling support untuk kebaikan, untuk kebersamaan. Tadi juga dibilang, mungkin kalau mau dibilang sahabat yang terus setiap hari ketemu, terus harus setiap hari kirim-kiriman teks atau apa, tapi yang penting itu adalah kedekatan yang memang dari hati. Terus memberikan doa yang terbaik untuk sahabatnya, terus memberikan support untuk saling mengingatkan, dan itulah yang bisa kita lihat dari obrolan tadi, betapa mereka saling menyayangi satu sama lain ya. Antara Kak Dewi sama Madam Ola Ramlan juga terlihat sekali bahwa mereka itu memang dekat karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah. Nah, mudah-mudahan cerita tadi bisa menginspirasi kita semua, dan yuk kita rangkul sahabat-sahabat kita, teman-teman kita semua untuk bersama dalam kebaikan, saling mengingatkan, tidak menggurui, yang pasti kita pengen kumpul nanti sama-sama di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari tadi. Tapi jangan lupa ya untuk terus subscribe, like, and comment hanya di Cerita Untung. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lah dan batin apabila ada salah-salah kata, dan juga mudah-mudahan kita akan terus memberikan inspirasi dengan menghadirkan narasumber lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.